الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat wa iyana hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat iman dan Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk beramai-ramai hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah yang sesaat lagi kita akan tunaikan bersama merupakan salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala qaulan wa fi'lan. Wujud syukur dalam bentuk ucapan lisan yang kita buktikan dengan tindakan ataupun perbuatan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sedang Jumat wa iyana hafizakumullah. Salawat berangkaikan salam mari tetap kita curahkan kepada sosok manusia yang agung, sosok manusia yang mulia, yang Allah hadirkan di muka bumi ini membawa rahmat bagi seluruh alam, wa khataman nabiyyin, penutup bagi para nabi dan rasul Allah terdahulu, habibana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat wa iyana hafizakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk pribadi khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang menuntut keikhlasan hati bagi tiap pribadi orang yang beriman di antara kita untuk sama-sama menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dalam kehidupan dan menjauhi dengan sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini izinkan kami menyampaikan tema khutbah 3 rahasia Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan kepada hambanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam karangan kitab Imam Al-Ghazali bahwa kita diberikan satu penjelasan 2 di antara 3 rahasia Allah yang disembunyikan dari hambanya. Al-awwal, yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya terhadap ketaatan hamba-hambanya yang melakukan amal ibadah dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah yang pertama yang Allah rahasiakan dari hamba-hambanya yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup manusia seringkali kita dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Sering sekali kita dihadapkan dan diberi penghasilan atau berhasil melewati ujian musibah yang Allah akan timpakan dalam kehidupan kita, disebabkan karena Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga ujian dan musibah
yang semestinya terjadi dalam kehidupan kita tidak terjadi dalam kehidupan itu sendiri. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ujian dan musibah dalam kehidupan kita itu disebabkan karena amal-amal kecil yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka melalui mimbar yang mulia ini, khatib mempertegas, mengajak, menyuruh, sekaligus menyeru kepada pribadi khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah. Kalaulah hari ini Allah Subhanahu wa taala titipkan nikmat sehat dan kesempatan untuk kita melakukan amal kebaikan, maka jangan pernah tunda-tunda amal kebaikan itu sekecil apapun. Jangan pernah pilih-pilih, oh ini amalnya besar, pahalanya besar, oh ini pahalanya kecil. Ingat saudaraku, amal kebaikan yang besar belum tentu bisa jaminan Allah menerimanya. Karena sesungguhnya nilai amal ibadah seseorang bukan dinilai dari besar dan kecilnya. Ini satu penegasan bahwa sekecil apapun amal kebaikan itu jangan pernah ditunda-tunda, jangan pernah diabaikan, karena bisa jadi amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas dan istiqamah, bisa jadi itu akan menjadi wasilah perantara Allah akan mengangkat derajat kita tinggi di sisinya. Pernahkah kita sadari, merenungkan bahwa di antara sekian banyak amal yang sudah kita tunaikan, pernahkah kita menyadari dan merenungkan di antara sekian banyak amal yang saat ini sedang kita lakukan? Pernahkah kita menyadari dan merenungkan di antara sekian banyak amal yang akan kita lakukan, kita tidak mengetahui mana di antara amal-amal itu Allah ridhoi dan Allah terima, mana di antara amal-amal itu yang akan dapat mengantarkan kepada kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya saudaraku yang seiman dan seagama, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun dalam kehidupan kita, karena hal pertama yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dari hambanya yaitu keridhaannya terhadap amal-amal yang telah kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, rahasia yang Allah sembunyikan dalam kehidupan setiap orang-orang yang beriman terhadap amal yang sudah ia tunaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kemurkaannya terhadap segala maksiat yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin, perlu kita sadari saudaraku, kemaksiatan itu akan mengundang bencana dan bala dalam kehidupan kita. Jangan pernah anggap sepele kemaksiatan yang kecil ataupun kemaksiatan yang besar. Karena kemaksiatan yang kecil dan yang besar itu, kepada siapa kita melakukan kemaksiatan itu? Itulah sebabnya dalam pandangan Islam terkadang kemaksiatan itu hadir dari dorongan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pertegas di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Yusuf di ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya memperturutkan hawa nafsu itu adalah akan mengundang malapetaka dan bahaya dalam kehidupan kita, kecuali nafsu yang Allah turunkan di dalamnya rahmat dan kasih sayangnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf di ayat yang ke-50. Itulah sebabnya Ibnu Hajar memberikan pandangan kepada kita bahwa di antara sekian banyak pembagian-pembagian nafsu itu, Ibnu Hajar menjelaskan ada dua bagian dari nafsu yang perlu kita pahami dan yang perlu kita hindari. Pertama, kata Ibnu Hajar, nafsu itu ada namanya nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Nafsul lawamah itu merupakan nafsu yang mendorong manusia untuk mencampur adukan antara kebatilan dan kebenaran. Contoh, ada seorang manusia
dalam kehidupannya sehari-hari ia selalu melakukan maksiat, ia selalu melakukan dosa, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Lalu kemudian di keheningan malam ia terbangun, lalu ia termenung, memikirkan maksiat yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Di tengah ketermenungannya itu ia menyesal, menangis, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di sujud terakhirnya. Ia mohon kepada Allah agar Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya, agar Allah curahkan kasih sayang dan ampunannya. Akan tetapi dalam hitungan hari ia melakukan dosa yang sama, bahkan dosa yang lebih besar dari apa yang pernah ia lakukan. Itulah yang disebut dengan nafsul lawamah, mencampur adukan antara kebatilan dan kebenaran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Ibnu Hajar, ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah itu, saudaraku, nafsu yang mendorong manusia untuk terus dan terus melakukan kebaikan dalam hidupnya, sehingga dengan kebaikan-kebaikannya itu tentram hatinya, damai jiwanya dalam kehidupannya, sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Al-Fajr, di ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabb dengan hati yang ridho dan diridhoi, dan masuklah engkau ke dalam golongan-golongan hambaku, masuklah engkau ke dalam surga-surgaku. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua di antara rahasia yang Allah sembunyikan dari hambanya. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya atas amal ibadah yang kita tunaikan. Lalu yang kedua, Allah sembunyikan dari kehidupan kita itu kemurkaannya terhadap dosa-dosa maksiat yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, sebagai akhir dari khutbah singkat pada siang hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mencurahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh, karena sesungguhnya orang-orang yang soleh ini, saudaraku, akan mengantarkan kepada kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan bergaul, berteman dengan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, maka akan mengantarkan kepada kita neraka jahim, yaitu neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'aidan wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأمل إنك سميع الدعاء يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد وسوء القضاء وسماتة الأعداء يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.